Berdasarkan laporan laba rugi tahun 2021, PT Sejahtera Bersama mendapatkan laba bersih senilai Rp861.562.500. Selain informasi mengenai laba bersih, pemilik PT Sejahtera Bersama juga ingin mengetahui informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar pada tahun 2021. Dengan demikian, bisa diketahui sumber kas yang dimiliki dan alokasi penggunaan kas perusahaan. Informasi tersebut dapat diketahui dari laporan arus kas. Apakah yang dimaksud dengan laporan arus kas? Bagaimanakah penyajian laporan arus kas pada perusahaan dagang? Untuk mengetahuinya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Dalam menjalankan suatu perusahaan, kita perlu mengetahui jumlah kas yang dimiliki dan alokasi penggunaannya pada periode tertentu. Oleh karena itu, perusahaan perlu membuat laporan arus kas untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan kas perusahaan. Pengertian laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai jumlah kas yang masuk maupun keluar di suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Laporan ini penting bagi pengguna informasi akuntansi untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola kas yang dimiliki dan menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Laba bersih yang diperoleh suatu perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan tersebut memiliki uang tunai atau kas yang cukup untuk membiayai perusahaan. Penyebabnya adalah laba bersih diperoleh dari penghitungan pendapatan dikurangi dengan beban. Contohnya, selama bulan Januari 2022, sebuah perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan barang dagang sebesar Rp30 juta. Pada bulan yang sama, perusahaan tersebut memiliki beban sebesar Rp10 juta. Dengan demikian, laba bersih yang diperoleh perusahaan tersebut ialah Rp20 juta. Angka ini didapat dari Rp30 juta dikurangi dengan Rp10 juta. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh perusahaan tidak hanya dalam bentuk uang tunai atau kas, tetapi bisa juga dalam bentuk piutang. Piutang diperoleh dari transaksi penjualan barang kepada konsumen yang pembayarannya belum diterima. Dengan demikian, bisa saja pendapatan perusahaan tersebut didominasi oleh piutang. Artinya, perusahaan tidak memiliki kas yang cukup untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan pada periode akuntansi berikutnya. Contohnya, perusahaan memperoleh pendapatan dari penjualan barang dagang sebesar Rp30 juta. Namun, jika diperhatikan, pendapatan tersebut terdiri atas kas sebesar Rp12 juta dan piutang sebesar Rp18 juta. Jika perusahaan memiliki beban sebesar Rp10 juta dan diasumsikan perusahaan membayar beban tersebut secara tunai, tambahan kas yang dimiliki perusahaan untuk periode akuntansi selanjutnya hanya sebesar Rp2 juta. Nilai ini diperoleh dari Rp12 juta dikurangi dengan Rp10 juta. Hal ini disebabkan piutang yang dimiliki perusahaan belum bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sebelum piutang tersebut dilunasi oleh pembeli. Tujuan penyusunan laporan arus kas. Pada dasarnya, tujuan penyusunan laporan arus kas perusahaan dagang adalah mengetahui sumber penerimaan kas
dan alokasi penggunaannya pada periode tertentu. Hal tersebut penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik atau pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kondisi perusahaan saat itu. Contohnya, jika kondisi arus kas masuk lebih banyak dibandingkan arus kas keluar, perusahaan tersebut memiliki persediaan kas untuk digunakan pada periode akuntansi berikutnya. Berdasarkan informasi tersebut, perusahaan memiliki persediaan kas yang cukup untuk mengambil kebijakan dalam meningkatkan penjualan pada periode selanjutnya, seperti menambah persediaan barang dagang atau membuka cabang baru. Pengelompokan isi laporan arus kas. Sama seperti pada perusahaan jasa, aktivitas perusahaan dalam laporan arus kas perusahaan dagang dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Berikut adalah pembahasannya. Pertama, aktivitas operasional. Aktivitas operasional adalah aktivitas atau kegiatan utama perusahaan untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Dengan demikian, seluruh transaksi yang menyebabkan kas masuk atau kas keluar yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan untuk menghasilkan laba dikategorikan sebagai aktivitas operasional. Contoh aktivitas operasional ialah kegiatan penjualan barang dagang, pembayaran gaji karyawan, dan pembelian persediaan barang dagang. Komponen-komponen yang memengaruhi aktivitas operasional adalah laba bersih, akun-akun yang memengaruhi laba bersih, tetapi tidak memengaruhi kas, aktiva lancar, dan utang lancar. Laba bersih. Laba bersih adalah hasil dari penjualan dikurangi beban atau biaya selama satu periode akuntansi. Laba bersih akan menambah arus kas pada bagian aktivitas operasional. Akun-akun yang memengaruhi laba bersih tetapi tidak memengaruhi kas. Akun-akun yang memengaruhi laba bersih tetapi tidak memengaruhi kas adalah beban penyusutan aset tetap. Dalam penghitungan laba bersih, total penjualan akan dikurangi dengan beban, termasuk beban penyusutan aset tetap. Padahal, beban penyusutan aset tetap hanya bersifat perkiraan atau estimasi, sehingga tidak akan memengaruhi persediaan kas. Jadi, beban penyusutan aset tetap akan menambah arus kas pada bagian aktivitas operasional. Aktiva lancar. Aktiva lancar adalah harta perusahaan yang bisa dengan cepat diubah menjadi bentuk kas, biasanya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Contoh aktiva lancar yang menjadi bagian dari aktivitas operasional adalah piutang dagang dan persediaan barang dagang. Kas termasuk aktiva lancar, tetapi tidak perlu dicantumkan pada bagian ini karena justru nilai dari arus kas yang akan kita cari pada laporan arus kas. Utang lancar. Utang lancar adalah utang jangka pendek yang harus dilunasi dalam waktu kurang dari 12 bulan. Contoh utang lancar adalah utang dagang yang muncul karena transaksi pembelian barang dagang dan perlengkapan secara kredit. Kedua, aktivitas investasi. Aktivitas investasi adalah kegiatan perusahaan untuk membeli peralatan, aset tetap, atau investasi jangka panjang untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional perusahaan. Beberapa contoh aktivitas investasi adalah sebagai berikut. Pembelian peralatan kantor, seperti meja, kursi, dan komputer. Pembelian aset tetap seperti bangunan, tanah, atau kendaraan. Pembelian obligasi dan saham dari perusahaan lain untuk investasi jangka panjang.
Ketiga, aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan sumber dana atau modal perusahaan. Transaksi yang menambah atau mengurangi modal perusahaan dikategorikan sebagai aktivitas pendanaan. Beberapa contoh aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut. Pinjaman dana dari bank. Perusahaan yang mendapat pinjaman dana dari bank akan dikenakan bunga pinjaman yang harus dibayar sebelum jatuh tempo. Pinjaman dana akan menambah arus kas masuk karena perusahaan mendapat dana tambahan berupa pinjaman dana dari bank. Penerbitan saham untuk mendapat modal dari investor atau pemilik saham. Penerbitan saham akan menambah arus kas masuk karena perusahaan mendapat dana dari investor atau pemegang saham. Penerbitan obligasi. Tujuannya adalah mendapat pinjaman dana dari pemegang obligasi. Penerbitan obligasi akan menambah arus kas masuk karena perusahaan mendapat pinjaman dana dari pemegang obligasi. Pembayaran dividen dan bunga obligasi atau kupon. Dividen adalah keuntungan yang diperoleh pemilik saham. Sedangkan bunga obligasi atau kupon adalah keuntungan yang diperoleh pemilik obligasi. Pembayaran dividen dan bunga obligasi akan menambah arus kas keluar karena perusahaan mengeluarkan kas atau pembayaran tersebut. Metode penyajian laporan arus kas. Untuk menyusun laporan arus kas, kita memerlukan neraca pada periode saat ini dan periode sebelumnya, atau neraca komparatif, serta laporan laba rugi saat ini. Perhatikan neraca komparatif periode 2020 dan 2021, serta laporan laba rugi periode 2021 dari PT Sejahtera Bersama berikut ini. Sebelum menyusun laporan arus kas, kita harus mengidentifikasi akun apa saja yang memengaruhi kategori aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Akun-akun yang memengaruhi aktivitas operasional adalah laba bersih setelah pajak, beban penyusutan bangunan, beban penyusutan kendaraan, piutang dagang, persediaan barang dagang, dan utang dagang. Sementara itu, akun-akun yang memengaruhi aktivitas investasi adalah tanah, bangunan, dan kendaraan. Selanjutnya, akun-akun yang memengaruhi aktivitas pendanaan adalah utang bank dan dividen. Langkah pertama, menyusun laporan arus kas untuk komponen aktivitas operasional. Pada tahun 2021, PT Sejahtera Bersama memperoleh laba sebesar Rp861.562.500. Laba tersebut akan menimbulkan arus kas masuk sehingga akan menambah kas. Sementara itu, nilai penyusutan bangunan dan kendaraan yang tidak memengaruhi kas akan ditambahkan dengan saldo laba dengan nilai masing-masing sebesar Rp62.500.000 dan Rp68.750.000. Selanjutnya, pada tahun 2021 terdapat penurunan piutang. Penurunan piutang menandakan piutang yang berkurang karena pembeli yang membeli secara kredit telah melunasi utang mereka. Artinya, PT Sejahtera Bersama menerima kas atas pembayaran. Dengan demikian, penurunan piutang sebesar Rp431.562.500 akan menambah arus kas. Penurunan juga terjadi pada persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang yang berkurang menandakan bahwa PT Sejahtera Bersama telah menjual barang dagang kepada pembeli, sehingga memperoleh kas atas penjualan tersebut. Dengan demikian, penurunan persediaan barang dagang sebesar Rp46.875.000 akan menambah arus kas. Pada tahun 2021, utang dagang mengalami kenaikan.
Kenaikan utang dagang mengindikasikan bahwa secara tidak langsung, kas perusahaan mengalami peningkatan. Sebaliknya, penurunan utang dagang menunjukkan bahwa utang yang dimiliki telah dilunasi, sehingga kas perusahaan berkurang. Kenaikan utang dagang PT Sejahtera Bersama sebesar 400 juta rupiah akan menambah arus kas. Selanjutnya, jumlahkan saldo semua akun yang memengaruhi aktivitas operasional. Hasilnya adalah Rp1.871.250.000. Langkah kedua, menyusun laporan arus kas untuk komponen aktivitas investasi. Pada tahun 2021, terdapat pembelian bangunan sebesar Rp450 juta, kendaraan sebesar Rp300 juta, dan tanah sebesar Rp750 juta. Pembelian aset-aset tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan mengeluarkan kas untuk membeli aset tersebut, sehingga kas perusahaan akan berkurang. Total pembelian dari bangunan, tanah, dan kendaraan ialah Rp1.500.000.000. Nilai tersebut merupakan nilai arus kas keluar dari aktivitas investasi. Langkah ketiga, menyusun laporan arus kas untuk komponen aktivitas pendanaan. Pada tahun 2021, terdapat kenaikan akun utang bank. Hal tersebut mengindikasikan bahwa utang bank yang dimiliki perusahaan bertambah. Bertambahnya utang bank akan menambah kas perusahaan, sehingga menimbulkan arus kas masuk. Artinya, terdapat arus kas masuk dari aktivitas pendanaan senilai Rp78.750.000. Selanjutnya, perusahaan melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham. Pembayaran dividen akan mengurangi kas perusahaan, sehingga menimbulkan arus kas keluar. Oleh karena itu, terdapat arus kas keluar senilai Rp400 juta. Selisih antara arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas pendanaan ialah Rp321.250.000. Nilai tersebut adalah saldo arus kas keluar dari aktivitas pendanaan. Dengan demikian, untuk mengetahui penambahan kas pada tahun 2021, saldo arus kas aktivitas operasional dikurangi dengan saldo arus kas aktivitas investasi dan saldo arus kas pendanaan. Hasilnya ialah Rp50 juta. Jika saldo penambahan kas tersebut dijumlahkan dengan saldo kas pada tahun 2020, hasilnya adalah Rp150 juta. Nilai tersebut sama dengan saldo kas pada neraca tahun 2021. Berdasarkan laporan arus kas PT Sejahtera Bersama, kita dapat mengetahui bahwa perolehan kas terbesar yang dimiliki oleh PT Sejahtera Bersama berasal dari aktivitas operasional. Sementara itu, pengeluaran kas yang paling besar dari PT Sejahtera Bersama dialokasikan untuk aktivitas investasi. Kesimpulan: laporan arus kas adalah laporan keuangan yang berisi informasi mengenai jumlah kas yang masuk maupun keluar di suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Tujuan penyusunan laporan arus kas perusahaan dagang adalah mengetahui sumber penerimaan kas dan alokasi penggunaannya pada periode tertentu. Hal tersebut penting sebagai bahan pertimbangan bagi pemilik atau pihak manajemen perusahaan untuk mengambil keputusan yang tepat terkait kondisi perusahaan saat itu. Aktivitas perusahaan dalam laporan arus kas dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan.